wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Tuan Guru kami, Tuan Guru kita bersama Al-Ustaz Profesor Abdul Somad, yang kami hormati Bupati Nunukan beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Nunukan yang alhamdulillah bersama-sama berkesempatan hadir di pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kami, orang-orang tua kami, pertama dan yang paling utama, mari kita terus senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus alhamdulillah setelah 5 tahun 3 bulan 20 hari guru kita Ustaz Abdul Somad kembali hadir bersama-sama kita di tempat yang sama. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita, beliau masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan terus senantiasa sehat walafiat untuk terus membimbing kita umatnya hingga akhir zaman kelak insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga tabi'in dan kepada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah kita juga mudah-mudahan tetap setia bersama jalan Allah hingga kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumul hisab kelak. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahmati Allah, untuk lebih efektifnya waktu kita sebelum tausiah ataupun tabligh akbar disampaikan oleh Ustaz kita, guru kita, kesempatan awal sama-sama kita mendengarkan sambutan Profesor Haji Abdul Somad Batubara MC DESA PhD, yang saya hormati Wakil Bupati Nunukan, Forkopimda Kabupaten Nunukan atau yang mewakili, para asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Ketua MUI Kabupaten Nunukan, Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, para kiai ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan hidayahnya bagi kita semua sehingga dapat hadir di Masjid Agung Al-Mujahidin ini dalam acara tabligh akbar. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga telah kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Ustaz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DESA PhD, karena di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita. Semoga pertemuan pada hari ini senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Mujahidin dan beberapa pihak yang telah memfasilitasi dan memprakarsai kegiatan tabligh akbar ini. Semoga dalam munajat kulit, zikir dan doa yang kita lakukan ini, segala permohonan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia hamba Allah, semoga kita diselamatkan di dunia dan di akhirat serta hidup tentram dan damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula sebagai bangsa kita senantiasa dituntun Allah untuk terus membangun menuju hari esok yang lebih baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita semua mengetahui
bahwa tujuan utama penyelenggaraan tablik akbar ini adalah untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat dan syiar Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat zikir dan doa selain sebagai perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga dapat dijadikan wasilah menutup jalur langit, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kehidupan masyarakat di Kabupaten Nunukan berjalan aman, sejuk, damai dan berkualitas. Untuk dapat hidup aman, damai, sejahtera di bawah hidup yang baik. Hidup manusia di dunia ini penuh dengan rintangan, ujian dan cobaan. Demikian pula kehidupan suatu daerah. Menghadapi itu semua, Islam telah mengajarkan sebagai hamba Allah kita diwajibkan menghadapi segala macam ujian dan cobaan seberat apapun dengan istiqomah dan tetap bersyukur, senantiasa sabar, tegar dan tawakal. Tetapi kita juga harus bekerja Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Nunukan, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua kita yang hadir subuh ini mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan hadis Nabi, man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, pribadi, masyarakat, Kabupaten Nunukan kalau mau dapat lindungan Allah, maka istiqomahkanlah sholat subuh berjamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita tidak mampu sholat sepanjang malam seperti Nabi Muhammad SAW karena kita lemah, kita banyak aktivitas siang. Kalau kita mau dapat pahalanya, maka istiqomah sholat subuh berjamaah. Saya tidak perlu mengajak jamaah di Nunukan untuk menggiatkan sholat subuh berjamaah karena subuh ini penuh sampai melimpah ruah. Saya pun tidak bisa masuk dari pintu depan, dari belakang tadi. Gak tahu besok subuh apa begini juga. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat subuh jangan keluar masjid, duduk zikir. Kalau tidak ada pengajian, baca Quran. Kalau ada pengajian, duduk. Kalau mengantuk, tidur sampai terbit matahari, hatta tatlu asyams. Setelah terbit matahari, dinunukan sholat maghrib jam berapa? 6.15. Jam berapa Pak Imam? 6.17. Pak Imam yang paling pasti. Sampai jam 6.17. Mudah cara mengingatnya. Kalau maghrib dinunukan 6.30 sampai 6.30. Sekarang waktu maghrib berubah sampai 6.17. Berarti kita ngajinya sampai jam 6.17. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Susah mau lihat matahari waktu syuruk kapan? Lihat aja maghrib. Tapi tidak sama di seluruh daerah. Khusus di daerah beberapa kawasan itu memang sama seperti sholat maghrib. Maka sampai jam 6 nanti 17, lalu kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Nama waktunya syuruk. Nama sholat sunnahnya isyraq. Dalil hadisnya hadis hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari.
sholat sunat isyraq 2 rakaat, pahalanya faka'annama kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan banyak umur, sehat badan, murah rezeki, kita bisa haji dan umrah. Tapi andai tidak bisa, Allah tidak adil, kata orang. Saya tidak punya harta, tidak kaya, tidak punya uang, tidak bisa berangkat haji, bagaimana Pak Ustaz? Jangan berkecil hati. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Kita ngaji sampai jam 6.17. Nanti 6.17 Bapak Ibu sholat sunat isyraq semuanya tidak berjamaah masing-masing. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang diam-diam dari belakang. Mudah-mudahan doakan supaya Ustaz Abdul Somad, santri-santri, anak keturunan bisa istiqomah melaksanakan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita kaji subuh ini satu hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari seorang perempuan namanya Aisyah Ummul Mukminin, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Khudhu nisfadinakum min Humairah, ambil setengah agama kamu dari perempuan ini. Kenapa? Karena dialah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau Nabi tidak menikah dengan Aisyah Ummul Mukminin? Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Nabi tidur? Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Nabi mandi? Siapa yang meriwayatkan hadis tentang Nabi yang bersifat pribadi? Disitulah salah satu hikmah mengapa Nabi menikah dengan perempuan yang cerdas, hafalannya kuat, otaknya, daya tangkapnya, ijtihadnya. Sampai-sampai ada sahabat Nabi bertanya, wahai fulan, ya, kalau ada perempuan yang mengikat rambutnya di kepang, lalu dia mau mandi wajib, mohon maaf, apakah ikatan yang mesti dibuka atau cukup disiram saja? Lalu kata sahabat Nabi menjawab, ikatan yang mesti dibuka, lalu kemudian baru disiram. Jadi masalah orang bertanya ke satu ustadz lalu menanyakan pertanyaan yang sama ke ustadz lain, itu sesuatu yang biasa. Bukan mau mengadu domba, dia mau tanya jawabannya bagaimana. Lalu kemudian orang yang bertanya ini bertanya lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Kita memanggil Aisyah itu ibu kita, karena istri Nabi itu ibunya orang beriman. Siapa yang mengejek istri Nabi, berarti dia mengejek ibunya sendiri. Kalau ada orang di Indonesia, di dunia ini yang mengejek Aisyah, maka kita wajib marah, sama seperti ibu kita diejek. Lalu kemudian orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana kalau ada perempuan rambutnya dikepang, diikat, lalu kalau dia mandi apakah wajib dibuka? Kata Aisyah, cukup disiram saja, tidak wajib dibuka. Kalau dia buka bagus, tapi kalau dia tidak mampu membukanya, ya kalau mandinya sekali, kalau satu hari sampai 3 kali, masa harus dibuka terus? Maka dia boleh menyiram saja, yang penting kena air semua. Tapi tadi saya bertanya ke sahabat Nabi yang satu mengatakan mesti dibuka, kenapa tidak dia katakan digundul saja sekalian? Itu menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha hafalannya kuat, otaknya cerdas, dan dia tidak hanya sekedar hafal, tapi dia juga paham. Orang yang paham itu laki-laki disebut dengan faqih. Kalau perempuan faqihah, dia seorang yang faqih dalam keilmuannya. Mudah-mudahan anak perempuan kita pun juga belajar agama, hafal Al-Quran, terjaga kehormatannya, dan dia bisa mengajarkan ilmu yang baik untuk umat dan bangsa ke depan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah. Tidak ada amal yang paling disukai Allah dari manusia pada hari nahar.
Hari nahar itu maksudnya tanggal 9 itu hari Arafah, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari nahar. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari nahar. Bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar pada UAS, ujian akhir semester. Tanggal 8 hari nahar, tanggal 8 saya sendiri pula yang lupa. Tanggal 8 hari Tarwiyah, ketika semua jamaah haji menuju Mina, hari Tarwiyah namanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan berangkat haji, amin ya Allah. Tanggal 9 hari Arafah, karena semua jamaah berkumpul di padang Arafah. Malam yang paling mulia sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun malam. Tapi kalau siang, siang yang paling mulia adalah 9 Zulhijjah. Kita dinunukan pada tanggal 9 Zulhijjah, insya Allah melaksanakan puasa Arafah. Amin. Bagi yang Bapak Ibu sanggup melaksanakan puasa Arafah, bapak-bapak membangunkan istrinya untuk masak sahur puasa Arafah. Apa keutamaannya? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Tapi ingat, yang dihapuskan itu dosa, bukan hutang. Jangan nanti habis puasa apa ditagih orang, gimana hutangmu? Dihapuskan setahun yang lalu dan akan datang. Siapa yang ngomong? Ustaz Somad? Enggak betul. Makanya saya tadi sudah bilang di awal, kalau ngantuk jangan dengar pengajian, tidur. Untuk apa kami datang kalau cuma untuk tidur? Ya memang datang untuk tidur. Dapat pahala tidur. Tapi kan kami mau dengar pengajian Ustaz. Kalau mau dengar baik-baik. Tapi kalau kami tidak bisa dengar, jangan khawatir, karena ini direkam dan bisa diulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Nah, lalu kemudian sampai mana tadi? Puasa tanggal, saya ingat cuma ngetesnya mana? Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa yang lalu dan setahun akan datang, itu dosa kepada Allah yang kecil-kecil. Adapun dosa kepada tetangga, rantangnya belum dipulangkan, utang belum dibayar, tidak bisa ditembus dengan haji ke Baitullah, tidak bisa dengan tahajud semalam suntuk kakinya bengkak, tidak bisa dengan puasa Nabi Daud. Jangan cuma puasa Arafah 1 hari, puasa Nabi Daud 15 hari dalam sebulan, tidak bisa. Mesti minta maaf. Apakah mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya selama ini? Enggak ada mau. Daripada mencari orang nunukan di padang mahsyar, lebih baik datang ke nunukan meminta maaf. Betul? Di jemaah ini datang mau melihat mana orang yang menghabiskan paket kami 3 giga itu. Dinasir Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ini selalu mengajarkan adab lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih tinggi daripada pengetahuan. Kenapa Ustaz pagi ini tidak berakhlak? Banyak orang tua duduk di bawah, kok Ustaz duduk di atas? Tidak salah saya, panitia yang ngasih. Saya duduk di sini karena biar supaya saya kalau tausiah itu kan jalan-jalan. Kalau saya jalan ke sana kemari, yang susah itu kameramen, yang itu bisa. Nah, maka diikat saya duduk di sana. Kenapa dibuat tinggi? Biar supaya bagus, pencahayaannya bagus, cantik. Ini masjid luar biasa bagus. Saya banyak juga tausiah di beberapa masjid, lampunya bagus, tapi mati. Masjid Al-Mujahidin betul. Al-Mujahidin nunukan ini bagus, kipas anginnya mana-mana, sehingga kalau nggak tahan bisa kentut masuk angin. Ada TV-nya, ada layarnya, bagus semua, ada semuanya lengkap. Gambar pun, gambar saya yang paling besar, kalah ibu bupati, bapak wakil bupati. Jangan salahkan saya, ini salah panitia juga ya. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah membuat acara ini hingga terselenggara
dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ustaz Somad kenapa mendoakan panitia saja? Ketika kita mendoakan orang lain, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kamu dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Maka sering-sering mendoakan orang lain. Jangan doakan yang tidak baik. Ini kadang orang kalau melihat orang lain dapat nikmat, doanya nggak baik. Ya Allah, matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke 6 bulan. Jangan. Dia lebih dulu mati. Yang mendoakan itu lebih dulu mati. Yang didoakan nggak mati-mati. Nah, maka doakan yang baik-baik. Itulah mengapa saya mengajak Bapak Ibu semua mendoakan yang baik. Mulut yang mengatakan amin, kabulkan ya Allah. Maka malaikat membalas amin, kabulkan juga doa dia. Dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka jangan pernah lupa mendoakan yang baik. Jamaah doakan. Saya yakin dan percaya. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, ini hari terakhir saya tabligh akbar di Kalimantan Utara. Tadi malam kami di Subati, hari ini di Nunukan, nanti malam kembali ke Tarakan. Kenapa Ustaz masih sehat, suara masih lantang, mikrofonnya bagus? Kenapa masih menggelegar? Ini karena doa orang Nunukan yang sudah tak berjumpa 5 tahun, 3 bulan, 20 hari. Ustaz kok ingat kan tadi? Saya udah gak ingat, tapi memang lama juga sudah saya rasanya di Nunukan. Jadwal ini kan banyak, ke sana, ke Bali, ke Aceh, ke Papua, ke Ambon, saya udah gak ingat. Terus saya tanya ke tim, kita kemana ini? Ke Nunukan. Nunukan itu yang mana ya? Kita pernah ke situ. Kenapa Ustaz? Yang bupatinya kayak anak SMA itu. Timnya ingat, saya nggak ingat. Timnya ingat. Oh iya. Nunukan Kalimantan Utara, kebatasan atasnya itu kan dekat arah Ketawau, saya bilang. Iya. Itulah pertemuan kita. Sampai mana tadi ngajinya? Tanggal 9 itu puasa Arafah. Nah, tanggal 10 sehebat-hebatnya orang kalau mau puasa tanggal 10 nggak boleh. Haram hukumnya puasa tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari tidak boleh. Ada satu lagi Pak Ustaz lupa, kapan? 1 Syawal. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 haram hukumnya berpuasa. Setakwa-takwanya orang nggak boleh. Kenapa? Hari raya. Hari raya itu maksudnya apa? Hari makan. Nggak boleh hari raya itu kita nggak puasa. Oh iya betul. Nggak boleh kita hari raya itu nggak makan. Makanya makan. Setakwa-takwanya orang wajib makan. Saya nggak bisa makan daging, Pak Ustaz. Telur ayam. Nggak bisa makan telur ayam, mati aja. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada tanggal 10 ibadahnya ini yang hadis kita kaji subuh ini. Ma'amila ibnu Adam, semua anak Adam, anak keturunan Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ini yang hadir ini semua anak keturunan Adam kan? Ada yang tidak keturunan Adam? Berarti keturunan monyet. Ustaz Somad jangan kasar ngomongnya begitu Pak Ustaz. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata dia manusia ini bukan berasal dari Adam, tapi menurut teori evolusi kata dia keturunan monyet. Tidak betul. Ini bohong. Islam mengajarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di atas muka bumi itu makhluk bernama Adam alaihissalam. Jadi kita ini semua keturunan Nabi Adam. Kalau Habib itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'amila ibnu Adam, tidak ada amal anak Adam, maksudnya amal kita semua. Min amalin, amal yang baik. Yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 yang paling baik adalah min ihraqid dam. Ihraqid dam artinya menumpahkan darah. Yang maksud dengan menumpahkan darah adalah menumpahkan darah kambing, darah lembu, darah kerbau, darah sapi, darah onta. Itu yang disebut dengan ibadah kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah. Nanti hewan kurban yang disembelihnya itu akan didatangkan hari kiamat.
Tiga, biquruniha, tanduknya, wa as'ariha, bulunya, wa aslafiha, kukunya. Tanduk, bulu, kuku. Kenapa yang didatangkan itu tanduk, bulu, dan kuku? Kenapa tidak didatangkan dagingnya, hatinya, limpahnya, jantungnya? Kenapa yang didatangkan itu tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu, dan kuku adalah sampah dibuang. Saya belum pernah lagi diundang jamaah Ustaz Somad, nanti selesai acara silakan datang ke rumah, ada gulai bulu. Ustaz kami sudah masakkan, Ustaz suka makan sup kan? Ya, ini ada Ustaz, sup apa? Sup kuku. Bukan. Yang ada sup tulang ada. Saya kalau dikasih sup tulang agak menolak. Masa tulang makan tulang? Bi quruniha, tanduknya, wa as'ariha, bulunya, wa aslafiha, kukunya. Apa maksudnya? Sedangkan sampah yang dibuang, bulunya, kukunya bersaksi. Apalagi dagingnya yang dimakan saudara kita fakir miskin. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Ketika disembelih, darahnya menetes jatuh ke tanah. Biasanya dialas pakai batang pisang batu bata. Bismillahi Allahu Akbar. Berapa lama darahnya itu menetes jatuh ke tanah? Tidak sampai 1, 2, 3 detik. Tik, jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darahnya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ampunan Allah sudah sampai kepada orang yang berkorban. Selama ini kita minta ampun kepada Allah, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai sholat, Tuan Imam tadi mengajak kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Tapi yang paling bagus adalah cara beristighfar, meneteskan darah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Kita sudah dapat ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki sehingga nanti bisa berkurban insyaallah. Amin. Fatibu biha nafsan, sucikan, bersihkan diri kamu dari dosa-dosa dengan berkurban. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah absen berkurban walau sekalipun. Dia tiap tahun kurban. Adik-adik yang masih muda, mudah-mudahan bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Doakan supaya Ustaz Somad, anak cucu keturunannya, dan kita semua bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Amin. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam. Siapa yang punya duit gak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib. Maka kurban itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Mana hadis dari lain? Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Maka karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun berkurban terus, maka begitu hukumnya wajib. Karena muwazabah artinya terus menerus, tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang tidak berkurban berarti berdosa. Maka berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Baru ada lapor dari sini. Oh, mazhab Hanafi. Makanya kalau mendengar ceramah Ustaz Somad jangan sampai koma, sampai akhir itu. Yang tadi jantungnya udah mau meletup. Hanafi. Aduh, agak lapor sedikit. Mazhab Syafi'i Pak Ustaz, sunat muakkad. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Loh, nabinya kan satu Pak Ustaz ya, nabinya satu. Kok bisa hukumnya berbeda? Karena ulama berijtihad berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mazhab Syafi'i itu kok bisa sunat muakkad? Ya hadis juga dalilnya. Mana hadisnya? Salasatun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunat saja. Itu namanya sunat muakkad. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat. Masuk masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Masuk masjid, sholat subuh, wajib. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad. 2 sunat muakkad, sunat saja. Sholat sunat itu tidak sama. Ada yang sholat sunat tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan. Tapi ada sholat sunat yang muakkad, diantaranya qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Tadi Ustaz Somad kami lihat masuk masjid terlambat. Iya. Tadi Ustaz Somad sholat sunat 2 rakaat. Betul. Sholat sunat apa tadi itu? Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh, berarti Ustaz Somad tidak qabliyah subuh. Saya sudah qabliyah subuh di hotel. Kenapa Ustaz sholat sunat qabliyah subuhnya di hotel? Saya khawatir dalam beberapa kali kejadian sampai masjid langsung sholat subuh, ketinggalan qabliyah subuh. Maka saya tadi langsung qabliyah subuh di hotel, supaya kalau sampai ke masjid, kalau sudah ada tanda-tanda sudah mau sholat, bisa langsung sholat. Ternyata ada kesempatan sholat sunat 2 rakaat. Karena sudah qabliyah subuh, saya tahiyatul masjid saja. Kalau misalnya terlambat masuk masjid, jamnya tertulis 2. Loh, kok mudah sekali foto saya. Siapa yang mengedit ini? Kalau masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit. Kebetulan jamnya ada pakai jam iqamat 2 menit. 2 menit. Apakah tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah gak usah stres, gak usah pusing, jangan dijawab. Karena kalau saya nanya itu saya jawab sendiri. Ketika kita masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh. Kenapa? Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Ya, besok pas mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istri yang nanya, apa enggak ke masjid? Nyantai aja, tunggu aja kira-kira 2 menit lagi mau koma. Tunggu nyantai. Ya kata Ustaz Somad kan, saya jadi salahkan orang. Yang paling bagus datang ke masjid sebelum adzan, tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, iktikaf. Setelah adzan, sholat sunat qabliyah. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus Asmaul Husna itu as-Somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdus Somad. Lalu kemudian pahala qabliyah subuh, rakaat al-fajri qabliyah subuh, nama lainnya salat sunat fajar. Salat sunat fajar dengan qabliyah subuh sama. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena saya khawatir takut ketinggalan, maka saya 2 rakaat di hotel supaya kalau sampai ke masjid langsung sholat subuh tidak berkecil hati. Bapak ibu yang tadi tidak qabliyah subuh, qabliyah subuhnya boleh diqadha kapan? Nanti selesai sholat isyraq, sholat qabliyah subuh diqadha. Kenapa? Karena Nabi mengqadha qabliyah subuh, mengganti, saking tidak mau tinggalnya qabliyah subuh. Itu namanya sunnat muakkad. Yang tadi ketinggalan qabliyah subuh, mudah-mudahan besok masih hidup sehingga bisa laksanakan qabliyah subuh. Yang qabliyah subuh tadi nanti bisa diganti setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kurban tadi?
Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 3 mazhab sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Yang negara mazhab Hanafi itu sekarang di mana aja Pak Ustaz? Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir. Makanya dulu waktu kami kuliah di Mesir, itu anak-anak yang dari Turki, dari India, dari Bangladesh nabung punya uang, wajib berkurban. Mereka berkurban semua wajib. Datang kita yang dari Indonesia, wajib menghabiskannya. Kami wajib karena mereka dari India, Pakistan. Kalian? Kami sunat muakkad, alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah perbedaan pendapat. Kenapa Ustaz jelaskan di sini? Mana tahu nanti ada Ustaz yang berceramah berkurban itu wajib, wajib. Ya nggak salah, karena kebetulan dia belajarnya di India. Pas ditelusuri kuliahnya, dia tamat dari mana? Rupanya dari Lucknow, India, dari Aligarh, India, dari Darun Nadwah, India, Nadwatul Ulama. Nah, ini semua mazhab Hanafi. Sedangkan Ustaz Abdul Somad memakai mazhab Syafi'i. Kira-kira orang menuduhkan ini mazhab apa ya? Saya tadi diminta Pak Imam untuk maju jadi imam sholat subuh. Saya nggak tahu ini orang menuduhkan ini mazhabnya apa. Maka saya pura-pura batuk untuk menjaga adab, jangan sampai salah adab. Maju Pak Imam. Oh, saya tahu imam kita mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu imam mazhab Syafi'i? Dari 2 tanda. Pertama dari bismillah. Bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi. Saudi Arabia itu Pak Ustaz? Saudi Arabia mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Kalau Maroko, Ustaz kan kuliah di Maroko 2 tahun. Ya, Maroko mazhabnya Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali. Mazhab Maliki enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ya, kemarin ada di kampung kami imam baru langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya mazhab grogi. Pertama kali maju jadi imam, lupa Al-Fatihah. Batal salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah, batal salatnya. Masya Allah, imam kita luar biasa bacaannya, hafalannya. Maka anak-anak bapak ibu datang bawa ke masjid Al-Mujahidin Nunukan, ajarkan tahfiz Quran, storkan hafalan Quran, perbaiki bacaan, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Jangan sampai ada anak Nunukan yang tidak bisa baca Quran. Siap bawa anak-anaknya untuk belajar Quran? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nah, lalu kemudian disembelihlah hewan kurban. Yang paling bagus hewan kurbannya itu dibeli dari sejak tanggal 1 Zulhijjah, ditambatkan di dekat rumah seperti sunnah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih makan. Di Maroko itu dari mulai tanggal 1 Zulhijjah orang sudah mulai bawa kambing, ditambahkan di dekat rumah. Ada jual rumput kering. Nah, jadi masyarakat banyak jual rumput kering di pasar-pasar untuk ngasih makan kambing. Selesai sholat Idul Adha pagi tanggal 10 pulang ke rumah. Beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam 30 hari gak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh gak ada makan, gak ada minum. Tetangga saya Pak Ustaz gak makan gak minum, tapi 3 batang. Jangan.
Jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Ada juga saudara kita kalau dia nggak masuk satu batang meninggal. Nah, ini apa boleh buat? Kan ini wajib dia masuk satu batang. Kalau tidak dia meninggal. Lalu kemudian habis sholat subuh bersiap-siap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak. Biasanya itu di masjid-masjid kita dari mulai maghrib sampai subuh nggak berhenti takbir, semangat luar biasa. Pas kita ke masjid nggak ada orang. Wah, rupanya flash disk. Jangan sampai flash disk. Nanti kita khawatir flash disknya masuk surga, orangnya masuk neraka. Maka latih anak-anak kita untuk bertakbir dari mulai maghrib, petang, malam, tanggal 9 sore sampai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari takbir non-stop. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, di mana-mana. Ibu-ibu yang sambil masak rendang, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cicip juga garamnya. Nah, ini kadang banyak orang bertakbir hanya di rumah saja. Bapak yang kebetulan mau silaturahim sama teman-teman, sama kawan-kawan bawa motor takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lampu merah jumpa sama kawan, ada kereta, la ilaha illallah. Madeceng. Nah, lalu kemudian setelah pulang dari sholat Idul Adha, ambil hewan kurban, arahkan ke arah kiblat, kepalanya ke sebelah kiri, kakinya ke sebelah kanan. Bismillah, Allahu Akbar. Pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah, darahnya naik ke atas. Makanya selalu ditutup pakai daun pisang, karena pisaunya yang dari atas ke bawah. Tapi kalau di bawah ke atas, dari bawah naik ke atas, itu darahnya turun ke bawah ke ujung pisau. Saya teori aja. Saya ini orang yang paling lembut hatinya, nggak pernah seumur hidup motong ayam. Nggak sampai hati saya melihat ayam itu. Saya ini suara aja menggelegar, tapi kalau masalah motong ayam pun saya nggak sampai hati. Jadi Ustaz tadi ceramah katanya motong teknisnya begini. Memang saya pernah motong karena saya ikut pelatihan bersama Juleha. Juleha itu perempuan Ustaz, juru sembelih halal. Ustaz Somad, Ustaz jangan cuma ceramah aja, motongnya gini Pak Ustaz, dari bawah naikkan ke atas Pak Ustaz. Oke, siap. Selesai sholat Idul Adha saya diajak potong. Ustaz siap potong. Tentu kita malu bilang gak siap, gak usah. Siap saya bilang. Tapi dalam hati saya, ya Allah mati habis sekali. Oh, tapi karena kamera sudah menyala. Oke Ustaz, 1, 2, 3, siap potong, siap. Saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada videonya, cari di YouTube, cari Ustaz Somad motong kurban. Ada misalnya. Wal awwal wal akhir, itulah yang pertama dan terakhir. Hanya untuk konten aja. Setelah itu saya tidak berani. Maka Bapak yang punya keberanian memotong, segera buat pelatihan, hubungi sahabat-sahabat saya dari juru sembelih halal, maka mereka akan mengajarkan cara potong yang baik. Bagi yang sudah ikut pelatihan, alhamdulillah. Untuk pertama, ke batang pisang aja dulu. Jangan langsung ke sapi, takutnya sapinya nggak mati, Bapak pingsan. Ada orang punya keberanian luar biasa, tapi nggak punya ilmu. Potong, begitu selesai dipotong, dibuka talinya, sapinya tegak lagi. Kenapa? Rupanya yang putus baru urat makan, urat napasnya belum putus.
itu menyiksa binatang. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri, langsung dipanggil ustadz minta ruqyah. Katanya sapinya diganggu jin. Kata jin, kami nggak pernah ganggu sapi. Maka urat nafas sama urat makan mesti putus dua-duanya, ditarik dengan pisau. Idza dzabhtum fa'ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Pisaunya mesti tajam. Kalau Bapak nanti ke Pekanbaru singgah ke rumah saya, itu banyak sekali golok-golok di atas itu. Lebih 20 biji golok. Dan tidak pernah dipakai. Untuk apa? Mempersiapkan kalau ada maling masuk. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tujuannya karena banyak jamaah yang mengasihi, mereka tahu saya suka golok, dikasihnya hadiah. Cara mengetes tajamnya, ambil kertas. Kalau dia sudah tajam seperti pisau silet, maka itu tajam. Jangan seperti tahun-tahun lalu viral video motong kambing, sapi pakai pisau dapur, gak putus-putus, menyiksa binatang. Menyasar pisaunya jangan di depan mata kambing. Ada seorang sahabat Nabi mengasah pisau di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu membuat kambing ini mau mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing sapi. Puncak kambing itu. Agama Islam ini agama yang rahmatan lil kambing. Kambing tidak boleh ditakuti, sapi tidak boleh ditakuti. Kalau kambing, sapi saja tidak boleh diteror, apalagi suami. Kalau sampai nanti diambil golok kurban, Pak, ini golok kurban, awas. Wal yu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Sekali tarik, putus dua urat, habis darahnya keluar. Karena di darah itulah segala bakteri, penyakit. Sekarang banyak binatang yang tidak disembelih dengan baik, binatang yang mati karena tersedak. Diambil air keran, diputar, dimasukkan selang ke mulutnya, akhirnya binatang, sapi, kerbau, lembu, kambing mati tersedak. Kenapa mereka melakukan itu? Supaya dagingnya berat, supaya di dalam daging itu ada darah, ada air. Maka zalim, aniaya, haram. Wahai pedagang daging, rumah potong, jangan kalian lakukan. Makan duit haram, ittaqu zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sekarang ada lagi alat namanya, tulisannya stunning, macam pistol, tapi nggak ada pelurunya. Dia hanya besi di ujung. Itu kalau ditembakkan ke kening sapi, kena otak kecilnya, sapi langsung tumbang, langsung mati. Kalau skalanya di atas 7, dia ada skalanya 7, 8, 8, 9 kena otak mati. Boleh dipakai menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya stunning yang skala 7. Kalau 7 itu dia tak sampai mati, hanya sekedar bodoh aja. Sapi yang dari Australia yang tidak pernah diikat, yang hidupnya di alam bebas, itu liar seperti banteng. Maka ditembak otak kecilnya, setelah ditembak dia bodoh. Supaya mudah dipotong. Ada juga ibu-ibu yang minta belikan stunning ini dipakai untuk suaminya. Setelah ditembak dia bodoh. Abang, saya mau arisan, cuci pakaian, pel lantai, dah abang. Ya, itu kalau ada bapak-bapak jadi berarti udah kena stunning. Tidak boleh menembak sapi otak kecil sampai mati, tidak boleh. Tidak boleh disetrum pakai listrik, mati, tidak boleh. Maka dalam cara Islam diukur. Makanya dulu ada penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, medco sapi gila. Kenapa bisa sapi gila? Karena orang barat sapinya tidak dipotong, darahnya menggumpal di dalam daging. Dagingnya diiris, langsung diletakkan di atas api, tidak matang, tidak dicuci, lepak dimakan, barbecue. Setelah itu langsung sapi gila. Coba kalau dipotong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar,
darahnya keluar, dicuci bersih, karena darah najis haram. Darah kena kain mesti dicuci. Darah najis tidak boleh dimakan. Darah ditumpuk dalam piring, dikeringkan, dipotong, ditocok, haram, tidak boleh. Hurriman alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munkhaniqatu, binatang tercekik, terpukul, tertanduk, wa ma akala sabu, dimakan binatang buas, kepalanya putus, badannya tinggal, diterkam harimau, rusak, tidak boleh. Begitulah Islam mengajarkan kita, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu. Nah, setelah disembelih, bismillahi Allahu akbar, dibelah, diambil hatinya. Kenapa diambil hatinya? Karena Nabi makan hati hewan kurbannya. Kenapa tidak dagingnya? Karena kalau dagingnya prosesnya lama, mengkulitinya lagi. Ambil hatinya, potong, cuci bersih, kasih dengan limau jeruk, lalu kemudian kasih garam, bakar, makan. Itulah makanan pertama di hari kurban yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fakulu minha. Ustaz, kalau saya berkurban boleh saya makan daging kurban saya? Coba tengok bunyi ayatnya. Fakulu, perintah, makanlah. Maka yang paling afdal adalah kita makan hewan kurban kita itu hatinya. Setelah itu sisanya, wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin. Ini yang paling afdal. Makanya nanti kalau ada jamaah Masjid Al-Mujahidin Nunukan pasti tanya, Pak, Bapak kurban? Ya. Bapak mau dagingnya? Bapak, ini kupon untuk Bapak. Bapak dapat 2 kupon ya. Ini kupon sebagai peserta, ini kupon sebagai masyarakat. Saya nggak mau kupon. Terus saya mau dagingnya aja. Yang paling bagus Pak, yang paling bagus Bu, jangan diambil, serahkan semua ke fakir miskin. Tapi kalau dikasih, diterima. Ustaz sendiri kalau dikasih, nggak ada tolak daging, yang ada tolak bala. Jadi daging kambing, daging sapi boleh. Jadi boleh dimakan Pak Ustaz. Memang disuruh Allah Ta'ala. Yang haram itu yang mana? Yang haram itu kalau kurban nazar. Kurban nazar nggak boleh. Ya Allah, saya bernazar, nanti kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban ya Allah untuk fakir miskin. Tapi kalau nggak lulus sampai mati, saya nggak berkurban. Kurban nazar itu namanya kurban wajib. Kurban itu sunnah, tapi karena sudah menjadi nazar, menjadi wajib, haram dimakan. Kalau nazarnya untuk fakir miskin, serahkan semua. Yang haram itu yang mana? Lebih dari 1/3. Jadi boleh dimakan paling banyak 1/3. Ini kambing bagi 1/3 untuk keluarga di rumah, 1/3 untuk jiran kawan tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Tapi jangan gara-gara ini nanti pas rapat sama jamaah panitia kurban kena gara-gara ceramah sosok. Saya minta 1/3. Kalau sudah kebiasaan kita dapat 2 kupon, 1 kuponnya sekilo, sekilo setengah, setengah kilo, ya udah cukup lah itu, jangan sampai minta 1/3. Ini sekarang banyak juga jamaah ini datang ke masjid bawa kambing. Pak Ustaz, ketua panitia, ya ini kambing saya tolong urus, setelah dipotong antarkan ke rumah, dagingnya, kepalanya, ekornya, kulitnya. Kalau ada jamaah model begini, Bapak ketua panitia jangan marah-marah. Kasih tahu sama dia, bawa kambingmu, potong sendiri, makan sendiri, mati kau sendiri. Ini kita kan bermasyarakat. Aslinya Nabi ambil potong sendiri, tapi karena saya sibuk tidak sempat, maka saya perlu bantuan panitia. Itulah asal usul, asal muasal kronologis munculnya panitia kurban. Assalamualaikum Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Mujahidin Nunukan. Ya, saya nggak sanggup beli kambing. Bapak bisa carikan kambing? Bisa Pak Ustaz. Kami tinggal hubungi www.kambing.com. Bisa tolong bawakan kambingnya? Bisa. Bisa tolong carikan tukang potong? Bisa. Maka ada transportasi, nyari, survei, bawa, jaga malam, tukang potong.
Makanya dalam uang iuran itu akadnya tolong diperbaiki. Ini untuk kurban saya. Nanti uangnya kalau sisa mesti dikembalikan. Lalu bagaimana caranya? Ini uang kurban saya beserta operasional tunai. Operasional itu untuk apa? 3. Untuk survei dan mencari kambing, sapi, lembu, kerbau. Untuk membawa transportasi dari daerah ke masjid. Kan tidak langsung dipotong, ada jaga malam, uang kopi, uang yang jaga itu diambil dari uang operasional. Kalau di tempat saya sekarang iurannya 2,9 juta. Dinunukan berapa sekarang Pak Imam? 3 juta. Masya Allah, itu pasti sapinya terbuat dari emas. Nah, 3 juta itu tentu lain padang, lain belalang, lain luwu, lain ikannya. Saudara kita di Papua bisa lebih mahal lagi, yang ada di pegunungan. Nah, ini tergantung daerah yang kebetulan banyak ternak bisa lebih murah sesuai dengan masing-masing. Mudah-mudahan yang penting dibukakan pintu rezeki insyaallah. Amin. Ini 3 juta untuk saya, 3 juta untuk istri saya, 3 juta untuk anak saya, 3 juta untuk almarhum. Bagus, the best, mantap. Nabi SAW kurbannya bagaimana? Nabi sembelih unta 63 ekor. 1 ekor, 2 ekor, 50 ekor, 63 ekor. Pisaunya masih tajam, dia serahkan kepada Sayyidina Ali. Ali, lanjutkan. Ali potong lagi 37 ekor. Sayyidina Ali 37, Nabi 63. Pertanyaannya, berapakah sapi, lembu, kurban onta Nabi Muhammad SAW? Kalau Tuhan berteman-teman dengan teman ke Tanjung Katung, memang susah. Kalau jamaah belum sarapan, memang susah diajak berhitung. Nabi 63 ekor, Sayyidina Ali 37, 63 tambah 37, 100 ekor. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut sunnah Nabi SAW, berkurbanlah 100 ekor onta. Amin. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki anak-anak kita nanti berkurban 100 ekor sapi limosin dari Australia. Amin. Begitu. Ini sekarang viral video artis orang kaya kurban 1 sapi limosin harga 1 miliar. Upil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Tapi mereka udah mau berkurban, itu udah the best, udah bagus. Mudah-mudahan tetap dikasih motivasi. Artis-artis, pejabat-pejabat, orang-orang kaya makin banyak. Tapi jangan kau sangka kurban itu sudah banyak. Karena kalau dibandingkan kurban Nabi, Nabi berkurban 100 ekor sendirian. Itulah dalil bahwa kurban Nabi tidak pernah absen setiap tahun. Kenapa? Karena waktu dia motong 63 ekor. Sahabat Nabi tidak tahu rahasia kenapa 63 ekor. Setelah Nabi meninggal baru mereka tahu. Kenapa berhenti pada angka 63? Ternyata Nabi meninggal umur 63 tahun. Nanti Bapak Ibu, kalau kebetulan ada orang nunukan yang punya 100 ekor, Ibu lihat Bapak berhenti di angka berapa? Kata Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. 100 ekor onta sendirian, orang kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. 1 ekor sapi dibagi 7, sapinya kurus. Pas rapat sama panitia bolak-balik, tolong saya antarkan dagingnya, pahanya, kepalanya, ekornya. Makan aja lah sendiri. Kita ini kurban ini bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Apalagi yang di perkotaan yang udah sering makan daging, jangan lagi ambil itu dagingnya, kirimkan ke desa, perkampungan, suku terasing, saudara kita yang berdakwah di pedalaman, kirimkan. Kenapa? Inilah dari ibadah kurban. Fasalli li rabbika. Salat. Setelah salat Idul Adha maksudnya wanhar, dan berkurbanlah. Dianjurkan membawa anak dan istri waktu berkurban. Tujuannya untuk apa? Syiar, supaya orang-orang yang lemah imannya melihat hari raya kurban ramai.
umat Islam ini ternyata ramai juga kalau hari raya kurban ya, mau ngambil kupon. Kalau sholat subuh aja yang sunyi itu ternyata. Dua tujuan ramai-ramai ibadah kurban. Yang pertama intern ke dalam, yang kedua ekstern keluar. Ekstern keluar. Orang-orang yang menyepelekan Islam ketika melihat orang ramai, hati-hati, umat Islam ini ramai. Hati-hati, dia bawa golok berdarah-darah. Tapi ternyata dia tidak ekstrem, dia tidak radikal. Kenapa? Karena dagingnya dia bagi semua ke tetangga. Ustaz, ya. Tetangga saya ada yang non muslim, gak Islam, Pak Ustaz. Apakah boleh kami bagi hewan kurban? Boleh memberikan hewan kurban dagingnya kalau si Islam dapat satu bungkus, yang tidak Islam juga bagikan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Asma punya ibu tidak Islam dan dia bertanya ke Nabi, apa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan saudara saya, keluarga saya, ibu saya tidak Islam? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim. Boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, berikan dia hadiah. Itu dalil boleh memberikan kurban, tapi zakat tidak boleh. Kenapa zakat tidak boleh? Karena zakat hukumnya wajib, sedangkan kurban adalah terhitung sama dengan sedekah sunnah. Jadi jangan sampai nanti orang Islam dinunukan, yang Islam dapat daging, yang tidak Islam dapat juga bungkus isinya lemaknya semua. Tidak boleh, kita mesti bersikap adil. Inilah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidak hanya lil muslimin, lil alamin. Yang tidak Islam dinunukan ada orang tidak Islam, bagikan. Ini sebagian dari syiar dakwah, tapi jangan pula kebalikannya. Semua yang tidak Islam dapat, yang Islam malah nggak dapat. Nah, ini juga tidak betul. Jadi kalau kebetulan dapatnya sedikit, ya kita bagi-bagilah. Ini semua adalah kemaslahatan untuk kita bersama. Ada dua orang yang tidak boleh dikasih daging sebagai upah. Pertama, tukang jagal, tukang potong. Yang kedua, tukang kulit. Tidak boleh menjadikan daging sebagai upah, sebagai hadiah. Boleh, sebagai upah tidak boleh, sebagai upah tidak boleh, sebagai hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah itu kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa, itu namanya hadiah. Kalau upah dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat pisau ini naik ke atas. Ini tadi untuk sapi kan ya, ini airport gitu. Tukang potong jangan dikasih upah dari daging. Ini kepalanya sebagai upah, haram. Ini kulitnya sebagai upah, haram. Ini dagingnya sebagai upah, haram. Adapun panitia dikasih dua kupon. Ini kupon kamu sebagai masyarakat, ini kupon kamu sebagai hadiah. Boleh. Tapi kepala tukang jagal, tukang kulit, dia mesti dikasih upah. Dari mana upahnya? Upahnya dari iuran awal tadi masuk biaya operasional. Nah, jangan diambil dari masjid. Kenapa? Karena orang bersedekah untuk masjid, bukan untuk tukang kurban. Jangan pula diambil dari kulit. Kulit dijual, boleh kulitnya kami bagi Pak Ustaz. Man ba'ajil da'udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka dia tidak dapat pahala kurban. Akhirnya karena takut kulit hewan kurban ini dijual, digunting kecil-kecil, masuk ke kresek, dibagi. Hari kedua kampung kita bawa bangkai, karena semua kulit dibuang, nggak ada yang bisa ngolah. Jadi kulit ini jangan dipotong. Kalau begitu dijual, katanya dijual nggak ada pahalanya. Gimana caranya? Merubah kulit jadi duit model. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa betul ini kulit.com? Betul. Bisa olah kulit kami jadi gendang rebana, jadi bedul, olah kulit jadi kerupuk, bisa kami olah. Berapa harga satu kulit? 200. Ada 10 ekor, berarti 2 juta. Duitnya jangan lagi diambil. Masjid tidak punya hak, panitia tidak punya hak. Serahkanlah kepada fakir miskin. Fakir miskin, ya. Kamu mau ngambil kulit? Kami nggak bisa ngolah kulit. Sudah jadi duit, mau? Bagikan ke fakir miskin. Ini teknis yang sifatnya tahunan.
Yang lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi untuk yang akan datang, kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Daging bertimbun, satu gunung daging semuanya. Belum dibagi. Datang si ibu ngambil daging, datang si bapak ambil, cincang, potong halus-halus, masak. Panitia, ayo kita makan daging. Daging siapa yang kau makan? Ini daging belum dibagi, berarti kau makan haram. Jadi kalau gitu kita pagi ini makan apa? Makan lontong. Oh nggak bisa. Panitia kalau makan lontong dia nggak bertenaga. Gimana dia mau potong daging makan lontong? Jadi caranya bagaimana supaya menghalalkan daging yang dimakan ini? Caranya diminta kepada pemilik sapi yang pertama. Pemilik sapi pertama, Bapak Insinyur, Bapak Bulan, Bapak Dr. Andus, Bapak Kiai. Bapak 7 orang pemilik sapi pertama. Iya. Boleh kami minta 5 kilo untuk sarapan pagi panitia pagi ini? Yang 6 setuju, ada 1 yang nggak setuju. Udah, angkat golong. Boleh ya Pak ya? Boleh. Iya, boleh. Karena mereka punya jatah 1/3 di situ. Jadi kalau daging itu beratnya 20 kilo, 21 kilo, bagi 7. Jadi ada masing-masing jatah 3 kilo, diambil jatah dia itu sebagai sedekah, supaya panitia jangan semena-mena. Karena ini adalah amanah, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita ambil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad ini semua panitia mengundurkan diri. Besok unjuk rasa dinundukkan. Semua panitia kurban mengundurkan diri gara-gara ceramah Ustaz Somad mempersulit. Insya Allah ini semua untuk menjaga kita. Insya Allah mudah-mudahan penyelenggaraan hewan kurban tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah yang belum membayar setoran hewan kurban, bayarkan segera, setorkan segera. Ingat, malaikat maut sudah di pelabuhan. Jangan sampai nanti kita mau berkurban, ternyata kesempatan sudah tidak ada lagi, meleleh air mata darah, mau hidup lagi berkurban. Saudara kita yang meninggal kemarin, itu mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati, mereka akan menyangka hidup sampai sholat Idul Adha. Kita yang sekarang menyangka hidup sampai Idul Adha. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada di antara bapak ibu ini yang yakin hidup sampai Idul Adha. Ustaz pun nggak yakin sampai Idul Adha, nggak tahu juga. Bisa jadi pulang dari sini masih tetap hidup. Masalah mati ini nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu dipikirkan. Betapa banyak yang divonis dokter mati, nggak mati-mati, dokternya mati duluan. Berapa banyak yang dikatakan orang sehat, jogging, habis jogging mati, habis olahraga mati. Nah, maka jangan sampai kita putus asa. Insya Allah kalau dilihat dari senyumannya, dari ketawanya bapak-bapak ibu pagi ini umurnya masih panjang. Tapi nggak tahu juga ya. Insya Allah yang penting niat panjang umur, murah rezeki. Insya Allah saya akan berkorban. Bagaimana kalau mati? Maka niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekarang kita sudah sampai jam 6.20. Tadi saya mulai tausiah ini jam 6.15. Sekarang sudah jam 6.20. Ini sudah keluar dari kode etik 600 ml. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pemimpin kita adil dan amanah, Kabupaten Nunukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, rezeki berlimpah bisa berkorban di hari yang penuh dengan berkah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Kabupaten Nunukan negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru daratan dan lautan ya Allah. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang berpikir lurus, berhati lurus, beramal lurus, berkata lurus ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina
Pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka kekuasaan dan amanah dalam kekuasaannya sehingga bernilai amal soleh saat menghadap nanti ya Allah. Allah menafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dulukan dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dalam majelis ilmu tabligh akbar subuh penuh berkah ini ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilik, di masa depan mereka menjadi pemimpin yang adil, amanah, memimpin negeri kami, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, ya. Awas hati-hati, Pak Ustaz. Enggak lubang. Baris sampai ke sana. Assalamualaikum. Allah. Jangan ditarik. Oh, ada lubang. Ada lubang. Oh, nggak boleh nanggung ya. Awas.